Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 2023A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Benahi Masalah Kemacetan Studi Kasus Penerapan Ganjil Genap di DKI Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Aisyah Rizky Azhara, NIM 009. Saya Anissa Ulfitria dengan NIM 023. Saya Dwilina Kusumaudani dengan NIM 028. Saya Lupita Sari dengan NIM 031. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan adalah suatu kondisi di mana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan mendekati atau melebihi 0 km per jam, sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Pada saat terjadinya kemacetan, nilai derajat kejenuhan pada ruas jalan akan ditinjau, di mana kemacetan akan terjadi bila nilai derajat kejenuhan mencapai lebih dari 0,5. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jika arus lalu lintas mendekati kapasitas, kemacetan mulai terjadi. Kemacetan semakin meningkat apabila arus begitu besar sehingga kendaraan saling berdekatan satu sama lain. Kemacetan total terjadi apabila kendaraan harus berhenti atau bergerak lambat. Kemacetan memiliki dampak negatif seperti pada bidang ekonomi dan lingkungan. Faktor penyebab terjadinya masalah kemacetan antara lain. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi terjadinya kemacetan ialah keadaan lingkungan seperti cuaca atau bencana alam. Terjadinya hujan, kabut, banjir, bahkan adanya badai dapat menghentikan perjalanan para pengemudi. Efeknya, kemacetan pun terjadi. Terkadang, ketika hujan lebat turun, para pengemudi akan lebih lambat dalam mengemudikan mobil dan berhati-hati. Efeknya, kendaraan di belakangnya pun akan melakukan hal yang sama. Maka di titik persimpangan lampu merah bisa terjadi kemacetan meskipun tidak begitu panjang. Yang kedua yaitu faktor manusia. Salah satu penyebab kemacetan adalah yang paling umum dari manusia itu sendiri. Mengemudi dengan tidak fokus, mengantuk, ataupun mempengaruhi secara emosional bisa menciptakan skenario berbahaya. Hal yang paling sering terjadi adalah ketika pengemudi membuat keputusan cepat seperti pengereman di menit-menit terakhir. Begitu pengemudi menginjak rem karena terganggu, efek ini akan menjalar dan mengganggu kelancaran jalan secara keseluruhan. Tergantung pada kondisi lalu lintasnya, kesalahan pengereman yang satu ini dapat memperlambat laju kendaraan di jalur tersebut dan jalur sekitarnya selama berjam-jam. Bukan tidak mungkin jika kecelakaan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu cepat malah jadi memakan korban jiwa. Yang ketiga yaitu faktor mekanis. Terkadang kemacetan lalu lintas juga terjadi lantaran adanya faktor mekanis yang terjadi di jalan. Biasanya akan berefek ketika ada satu kendaraan yang berhenti di jalan, menanjak atau tengah jalan. Kerusakan mekanis ini bisa terjadi akibat faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor eksternal seperti ban bocor lantaran terkena paku di jalan sehingga kendaraan harus berhenti di pinggir jalan dan lalu lintas pun sedikit terganggu. Terlebih ketika yang berhenti adalah truk besar. Faktor internal bisa berupa mesin yang mengalami kerusakan sehingga membutuhkan waktu lama untuk menanganinya. Bahkan harus menunggu tim bengkel untuk datang. Dengan demikian, kemacetan tidak akan terelakkan. Yang keempat adalah faktor infrastruktur.
Secara berkala, pemerintah daerah akan melakukan perbaikan pada infrastruktur jalan. Perbaiki jalan-jalan yang rusak atau membangun infrastruktur baru untuk mencegah terjadinya kemacetan di masa mendatang. Pada saat terjadinya perbaikan infrastruktur pada bahu jalan inilah kemacetan lebih sering terjadi. Pasalnya, jalan jadi lebih sempit dari yang seharusnya. Belum lagi kendaraan yang melewati jalan tersebut tidak berkurang, bahkan cenderung bertambah. Selain itu, kendaraan infrastruktur jalan yang tidak sesuai juga bisa menjadi alasan terjadinya kemacetan. Misal, infrastruktur dibangun hanya cukup untuk dilalui satu arah, tetapi digunakan untuk dua arah. Alhasil, ketika jumlah kendaraan bertambah, banyak kemacetan tidak akan terhindarkan lagi. Beberapa kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah untuk mengatasi masalah kemacetan antara lain: 1. Manajemen pengendalian lalu lintas. Pendekatan terpadu yang mengintegrasikan berbagai strategi untuk mengurangi kemacetan seperti penambahan jalan, lajur, atau pembangunan jalan layang. 2. Kebijakan ganjil genap. Pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil genap yang telah diuji coba di Jakarta. 3. Kolaborasi penyelenggaraan angkutan massal perkotaan. Kebijakan yang mengoptimalkan layanan angkutan umum perkotaan massal untuk mengurangi kemacetan dengan fokus pada pelayanan, keselamatan, keamanan, peningkatan aksesibilitas, serta konektivitas sarana dan prasarana. 4. Peningkatan infrastruktur jalan. Strategi yang meliputi pengembangan jalan alternatif, perbaikan, dan perluasan jalan, serta pemeliharaan rutin untuk memastikan kelangsungan infrastruktur jalan. 5. Transportasi umum terintegrasi. Alternatif penyelesaian permasalahan kemacetan lalu lintas yang meliputi peningkatan jaringan bus dan transmetro, serta perluasan jaringan transportasi umum. 6. Operasionalisasi dan optimalisasi program penyelenggaraan perparkiran. Program yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perparkiran namun masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa sebab kasus pelaksanaan sistem plat nomor ganjil genap antara lain adalah: 1. Kesulitan dalam pemantauan. Penerapan sistem plat nomor ganjil genap memerlukan pemantauan yang cermat dan intensif oleh petugas di jalan. Hal ini dapat menjadi tantangan karena sulitnya memantau semua kendaraan yang melintas. 2. Pemalsuan dan duplikasi plat nomor. Kebijakan ini rentan terhadap praktik pemalsuan dan duplikasi plat nomor kendaraan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas sistem plat nomor ganjil genap dalam mengurangi kepadatan lalu lintas. 3. Keterbatasan transportasi umum. Kurangnya ketersediaan dan kualitas transportasi umum yang memadai dapat menjadi faktor yang membuat pengendara lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, sehingga kebijakan plat nomor ganjil genap tidak cukup efektif dalam mengurangi kemacetan. 4. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Seperti yang dicatat oleh Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, bahwa penjualan mobil terus meningkat, sehingga menyebabkan semakin ramainya kendaraan di jalanan. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan cenderung lebih memilih kendaraan pribadi, sehingga meningkatkan kemacetan di jalan raya. 6. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi umum yang memadai, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi kemacetan selain ganjil genap, yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan dan jangkauan transportasi umum. Karena satu kendaraan atau sejumlah rute dapat mengangkut pemudik dalam jumlah besar, angkutan umum dianggap lebih efisien dan efektif untuk dapat mengatasi kemacetan di ibu kota. Yang kedua, kebijakan berbasis ekonomi, seperti penerapan tarif parkir, tarif tol, tarif kemacetan, atau tarif penggunaan jalan. Hal ini harus didorong untuk dapat mengurangi penggunaan kendaraan di jalan raya. Yang ketiga, penggunaan jalur satu arah. Pembuatan jalur satu arah pada jalan raya ini sangat penting untuk mengatasi kemacetan di lalu lintas, karena jika jalan satu arah dibuat, kemungkinan kendaraan bergerak lebih cepat dan rapi. Yang keempat, meningkatkan kapasitas jalan. Misalnya dengan melebarkan jalan, meningkatkan kecepatan lalu lintas jika memungkinkan, dan mengurangi konflik persimpangan dengan membatasi arus belok kanan. Yang kelima, penerapan jam kerja yang berbeda.
Meskipun metode ini tampaknya hanya menghilangkan kemacetan, solusi ini mungkin mampu membantu mengurangi kemacetan, seperti flyover yang bisa digunakan pemotor pada jam tertentu saja. Di sini ada beberapa rekomendasi penyelesaian masalah plat kendaraan ganjil genap yang terjadi di DKI Jakarta. Yang pertama ada transportasi publik yang lebih baik. Maksudnya, untuk meningkatkan kualitas transportasi publik seperti bus, kereta, atau layanan transportasi dapat mendorong orang untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Yang kedua ada peningkatan infrastruktur, artinya memperluas jaringan jalan dan jalur khusus untuk transportasi umum, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung seperti parkir atau terminal yang nyaman. Yang ketiga, ada kebijakan fleksibilitas. Menerapkan aturan ganjil genap dengan lebih fleksibel, misalnya hanya pada jam-jam sibuk atau di daerah tertentu saja. Yang keempat, ada penegakan hukum yang ketat. Sini, memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap aturan ganjil genap untuk mencegah pelanggaran. Yang kelima ada edukasi masyarakat. Di sini masyarakat akan diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya aturan ganjil genap dan dampak positifnya terhadap lalu lintas dan lingkungan. Terus ada yang keenam ada pemberian sanksi. Jika melanggar peraturan ganjil genap akan terkena sanksi yang terdiri dari sanksi slip biru dan sanksi slip merah. Biasanya sanksi slip biru tidak perlu mengikuti sidang, tapi harus membayar denda tilang yang maksimal adalah 500.000. Yang ketujuh ada solusi teknologi. Yang artinya pengembangan solusi teknologi seperti carpooling, APPS, atau program leader sharing untuk memfasilitasi berbagai kendaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.